Kakak tega banget sih. Kakak nggak punya hati tahu nggak? Putri menghempaskan tangan kakaknya dengan kasar. Putri berlalu masuk ke dalam mobil kakaknya. Dengan perasaan dongkol yang sangat luar biasa. Fatkan hanya menghela nafas panjang. Lalu ia menyusul adiknya yang duduk di kursi penumpang. Kamu marah sama kakak? Tanya Fathan melihat ke arah adiknya. Kakak sama aja sama kayak mama dan papa. Gak punya hati dan gak punya perasaan. Memangnya kalau Maya pernah berbuat salah, terus dia pantas dihakimi begitu? Kalau Maya pernah berbuat salah, apa dia gak pantas minta bantuan pada orang lain? Kakak memang lulusan terbaik di luar negeri. Tapi kakak sama sekali gak punya rasa empati terhadap orang lain. Lebih baik sekarang kita pulang. Aku benci sama kakak. Putri memalingkan wajahnya. Tak ingin menatap wajah kakaknya lagi. Maafin kakak ya, Put. Kakak hanya ingin melindungi kamu. Agar tidak salah dalam bergaul, ucap Fathan. Putri hanya diam tanpa suara. Karena ia malas berbicara dengan kakaknya itu. Sepanjang jalan Putri hanya diam. Meskipun Fathan sudah berusaha untuk mengajak adiknya berbicara serta bercanda. Tapi Putri yang sudah kepalang kesal. Ia sama sekali tidak tertarik untuk berbicara. Apalagi bercanda dengan kakaknya seperti biasa. Brak! Putri membanting pintu mobil dengan sangat keras. Ketika mereka sudah sampai di rumah, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Putri segera menuju ke kamarnya. Tanpa melirik ke arah kakaknya yang berjalan di belakangnya. Kenapa dia sebegitu pedulinya sih dengan anak itu? Batin Fathan. Mana adikmu Fathan? Sarah bertanya. Saat ia bertemu dengan putranya di tengah anak tangga. Putri sudah ke kamar duluan, Ma. Jawab Fathan. Sarah hanya mengangguk. Lalu mereka melanjutkan langkah masing-masing. Sebelum masuk ke dalam kamarnya, Fathan terlebih dahulu masuk ke dalam kamar Putri, yang untungnya tidak dikunci oleh sang empunya. Di sana, Fathan melihat adiknya berbaring di atas ranjang dengan seluruh tubuh yang ditutupi selimut. Fathan menghampiri Putri, duduk di tepi ranjang, lalu membuka selimut yang menutupi wajah adiknya. Kakak pergi sana, aku benci kakak. Usir Putri, sembari menangis terseduh. Maafin kakak ya, Put. Kakak hanya ingin yang terbaik untuk kamu. Siapa Fathan yang tak pernah tega melihat adik kesayangannya menangis. Kakak jahat tau nggak? Kakak bisa berpikir nggak sih, Maya itu sebatang kara. Dia nggak punya siapa-siapa. Dengan keadaannya yang seperti itu, dia butuh seseorang untuk mendukung dia, Kak. Dia itu hampir bunuh diri. Karena laki-laki biadab itu tidak mau bertanggung jawab. Teriak Putri meluapkan kekesalannya. Tapi itu semua bukan tanggung jawab kamu, Put, sahut Fathan. Kalau cara berpikir kakak seperti itu, bagaimana dengan anak yang ada di panti asuhan? Mereka juga bukan tanggung jawab dari sang pemilik panti. Mereka mendirikan panti asuhan. Bukan karena atas dasar tanggung jawab, tapi atas dasar empati dan rasa peduli terhadap anak kecil yang dibuang serta tak diinginkan oleh keluarganya. Sudahlah percuma bicara panjang lebar dengan orang yang gak punya hati seperti kakak. Lebih baik kakak keluar dari kamarku. Putri kembali memejamkan mata, mendengar penuturan adiknya. Membuat hati Fathan tersentuh. Dan ia jadi merasa bersalah. Karena secara tidak langsung, ia sudah menyakiti hati orang lain. Padahal sesungguhnya Fathan hanya berniat ingin melindungi adiknya saja. Apa aku salah bicara seperti itu? Gumam Fathan melangkah menuju ke kamarnya. Fathan berbaring di atas ranjangnya. Namun kata-kata pedas yang ia lontarkan untuk Maya terus terngiang-ngiang di dalam ingatannya. Rasa bersalah mulai merayap masuk ke dalam hatinya. Apalagi saat ia mengingat sorot mata Maya yang dipenuhi dengan bulir bening.
saat menatap ke arahnya. Dan adiknya membuat Fatan semakin tidak tenang. Astaga, Fatan mengacak rambutnya. Karena sekarang ia sangat tidak tenang. Akhirnya, Fatan memutuskan untuk pergi mencari Maya, guna memastikan kondisi gadis itu dalam keadaan baik-baik saja. Sedangkan di sisi lain, Maya terus menyusuri trotoar dengan langkah yang tak pasti. Karena ia tidak tahu harus kemana dan tidur di mana. Apa sebaiknya aku jual saja ponsel ini? Supaya aku bisa menyewa kos-kosan serta sisanya bisa aku gunakan untuk menyambung hidup. Sampai aku menemukan pekerjaan. Maya bergumam sembari memegang ponsel di tangannya. Malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Baru saja Maya berniat ingin menjual ponselnya. Secara tiba-tiba benda pipi yang ada di tangannya dirampas oleh seorang laki-laki yang langsung melarikan diri. Dengan sangat kencang. Jambret, tolong jambret. Maya berteriak sekencangnya, berusaha mengejar laki-laki yang sudah merampas ponselnya. Di sana, banyak orang yang mengetahui peristiwa itu. Namun mereka hanya melihat tanpa berniat untuk membantu Maya, yang terus berlari sampai ia melupakan kondisinya yang tengah hamil muda. Tolong jambret, teriak Maya dengan sisa tenaga yang ia miliki. Maya jatuh terduduk di atas trotoar menutupi wajahnya dengan tangan. Maya tidak peduli dengan banyaknya tatapan orang yang melihatnya menangis. Bak sudah jatuh tertimpa tangga, lalu kejedot pintu. Sekiranya itulah peribahasa yang cocok untuk menggambarkan nasib malang yang terus bertubi-tubi menimpa Maya. Sekarang Maya sudah berada di ambang putus asa, karena sudah tidak ada lagi yang bisa ia jual untuk menyambung hidupnya. Fatan yang melihat kejadian itu, ia semakin merasa bersalah karena secara tidak langsung ia sudah menambah daftar penderitaan gadis malang yang saat ini masih menangis di tengah trotoar. Tadinya Fatan berniat untuk mengejar si penjambret, namun penjambret itu naik ke atas sebuah motor. Dan motor itu pun melesat dengan kencang di tengah padatnya lalu lintas, yang membuat Fatan tidak bisa mengejar. Fatan keluar dari dalam mobilnya, menghampiri Maya yang masih menutup wajahnya dengan tangan. Fatan berdiri tepat di depan Maya, merasa ada yang memanggil namanya. Maya mendongakkan kepala, dan ia terkejut melihat kakak dari sahabatnya sudah berdiri di hadapannya. Kak Fatan, Maya langsung berdiri menghapus air matanya. Aku tidak menghubungi Putri lagi kok, Kak. Ucap Maya dengan cepat, karena ia mengira Fatan datang menemuinya karena ingin marah padanya.